Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan yang lembut, dalam napas yang tidak terburu-buru, mari kita duduk sejenak. Tidak untuk belajar, bukan pula untuk menghakimi, melainkan untuk mendengar. Mendengar bukan dengan telinga saja, tapi dengan hati yang bersedia membuka. Hari ini kita tidak akan membahas banyak dalil, tidak juga menjelaskan panjang lebar tentang ibadah. Kita hanya ingin mendekat kepada getaran yang tak bersuara, kepada sujud yang tak terlihat, kepada mereka yang tidak mengajar salat dengan kata-kata, tapi menjadikannya napas dan jalan hidup. Jika engkau sedang lelah dengan kata-kata, jika hatimu terasa kosong meski banyak tahu, maka mungkin video ini akan menjadi tempat pulang sejenak. Karena kadang kita tak butuh banyak pengetahuan, kita hanya butuh disentuh oleh kehadiran. Kita hanya ingin kembali mengingat bagaimana rasanya berada dalam hadirat yang sunyi, tapi menyala. Jika suara ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, tinggalkan komentar dengan satu kata yang paling mewakili perasaanmu saat ini. Dan jika engkau merasa ada sahabat yang juga sedang mencari ketenangan, bagikan video ini sebagai tanda sayang. Mari kita berjalan bersama, perlahan, dalam kesadaran. Bab 1. Syalat yang diam, keberadaan sebagai doa. Ada manusia yang tidak kau dengar suaranya, tapi getar jiwanya mampu membuat hatimu bergetar. Ia tidak lantang berbicara tentang ibadah, tak pernah berdiri di mimbar untuk mengajarkan panjang lebar tentang salat. Tapi saat kau duduk di dekatnya, rasanya seperti berada di tengah rakaat kedua, di saat hati sedang tenang, dunia terdiam, dan hanya ada kesadaran bahwa kau sedang bersama Tuhan. Para wali itu, mereka tidak berbicara tentang salat, karena mereka telah menjadi salat itu sendiri. Mereka adalah doa yang hidup, zikir yang bernapas, sujud yang tak pernah berhenti meski tubuh mereka sedang duduk, berjalan, atau bahkan tertidur. Bagi mereka salat bukanlah 5 waktu yang dibatasi oleh jam dan kalender. Salat adalah keadaan jiwa yang tidak mengenal jeda. Takbir mereka tidak dimulai dengan angkat tangan, tapi dengan keikhlasan yang mengangkat seluruh beban dunia. Ruku mereka bukan gerakan tubuh, melainkan tunduknya hati yang telah lelah membanggakan diri. Sujud mereka adalah puncak cinta, tempat seluruh keakuan mereka luruh, hingga yang tersisa hanya kehampaan yang dipenuhi oleh kehadirannya. Mereka tidak membaca ayat dengan suara keras, tapi hidup mereka adalah tafsir berjalan dari ayat-ayat itu sendiri. Wali tidak mencari pahala dalam salat, karena yang mereka cari adalah Dia yang memberikan pahala. Mereka tidak berdoa agar diselamatkan dari neraka atau dimasukkan ke surga, karena bagi mereka cukuplah Allah sebagai tujuan. Hati mereka begitu dipenuhi oleh rasa malu, bukan karena takut azab, tapi karena merasa belum cukup mencintai Tuhan yang begitu maha penyayang. Mereka menangis bukan karena takut siksa, tapi karena rindu yang tak bisa dijelaskan. Setiap rakaat mereka adalah pelukan, bukan permintaan. Setiap salam mereka adalah tanda bahwa mereka siap kembali ke dunia, tapi jiwa mereka masih ingin tinggal bersama kekasih yang tak terlihat. Dan begitulah, jika kau bertemu dengan seseorang yang tak banyak berbicara tentang ibadah, tapi hadiratnya membuatmu merasa seperti sedang berada di dalam masjid, meski kau berada di bawah pohon atau di keramaian kota, maka ketahuilah bahwa kau sedang dekat dengan kekasih Allah. Ia tidak mengajakmu dengan ceramah, tapi dengan ketenangan. Ia tidak memaksamu dengan perintah, tapi dengan pancaran cinta. Karena salat bukanlah sesuatu yang ia lakukan. Salat adalah siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak menunggu waktu azan, karena detak jantungnya adalah panggilan yang tak pernah berhenti. Maka dari itu, jangan terlalu tergesa-gesa menilai seseorang dari berapa kali ia bicara tentang ibadah. Lihatlah matanya, perhatikan senyumnya, rasakan getaran diamnya. Karena mungkin engkau sedang berada di dekat seseorang yang tidak mengajarkan salat dengan lisan, tapi menghadirkannya lewat setiap desah napasnya. Ia telah menjadi salat itu sendiri, dalam diamnya, dalam jalannya, dalam diam-diam cintanya kepada Tuhan. Dan jika engkau cukup tenang, engkau akan ikut larut dalam sujud yang tak terlihat itu. Sebuah sujud yang lebih dalam dari sekadar gerakan, sebuah sujud yang hidup dalam hati. Bab 2. Wajah yang menghadap tanpa berpaling. Dalam hidup ini, manusia sering berpaling dari satu arah ke arah lain,
dari cahaya ke bayang-bayang, dari Tuhan ke dunia, lalu kembali ke Tuhan saat dunia tak lagi memberi apa-apa. Tapi para wali, mereka tidak hidup dengan wajah yang mudah berpaling. Mereka telah memilih satu arah yang tidak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata di dalam dada. Arah itu bukan hanya ke Ka'bah yang berdiri di Mekah, tapi ke Ka'bah sejati yang tegak di dalam kalbu. Wajah mereka mungkin menatap manusia, tapi batin mereka tidak pernah lepas dari hadirat Tuhan. Setiap pandangan mereka adalah hijab yang tipis antara dunia dan langit, dan mereka telah melampaui hijab itu dengan cinta dan istiqamah. Mereka tidak menunggu waktu-waktu tertentu untuk menghadap, karena seluruh waktu telah menjadi suci bagi mereka. Bahkan saat mereka makan, berjalan, duduk, dan berbicara, jiwa mereka sedang berdiri di hadapan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak butuh sajadah untuk bersujud, karena bumi manapun yang diinjak oleh hati yang tunduk akan menjadi mihrab bagi ruh yang mencintainya. Mereka tidak menunggu panggilan untuk beribadah, karena setiap detik adalah panggilan. Nafas mereka adalah iqamah yang tidak pernah berhenti, dan gerakan hidup mereka adalah rakaat-rakaat cinta yang tak terhitung. Saat dunia berisya, mereka tetap tenang. Saat orang-orang bingung kemana harus berlari, para wali tetap berdiri di satu titik. Titik di mana wajah mereka selalu menghadap, bahkan saat mereka tertidur. Mereka tidak pernah benar-benar tidur, karena hati mereka tetap terjaga. Ruh mereka tidak pernah lengah. Mereka telah mematikan dunia dalam hatinya, sehingga hanya Allah yang mereka lihat dalam segala hal. Jika engkau melihat seseorang yang tetap tenang saat dunia gempa, tetap sabar saat dunia mencela, tetap lembut saat dunia kasar, maka itu tanda bahwa ia telah menetapkan wajahnya ke arah yang tak pernah berubah. Dan arah itu bukan timur atau barat, bukan utara atau selatan. Arah itu adalah ke dalam, ke pusat jiwanya yang suci, tempat ia bertemu Tuhannya setiap saat. Wajah batinnya tidak terganggu oleh wajah-wajah dunia. Ia tidak sibuk dengan topeng, karena ia telah mengenal wajah yang sejati. Ia tidak sibuk memoles citra, karena ia telah menyaksikan nur ilahi yang tak membutuhkan pencitraan. Maka ia tenang, diam dan bersinar. Wajahnya menjadi cermin bagi yang memandang. Dan saat kau melihatnya, kau merasa sedang menatap sebuah pintu yang mengarah pada kesadaran yang sangat dalam. Inilah yang dimaksud dengan wajah yang tidak berpaling. Bukan wajah yang tidak bergerak secara fisik, tapi hati yang tak tergoyahkan oleh apapun selain cintanya. Maka para wali tidak butuh menjelaskan kiblat. Mereka adalah arah itu sendiri. Tidak butuh menjelaskan cara menghadap, karena siapapun yang bersamanya akan ikut terarah. Wali-wali itu tidak hanya menatap Tuhan dalam salat, tapi bahkan dalam tidur, dalam senyum, dalam tangis, dan dalam kesunyian. Karena bagi mereka, hidup hanyalah perjalanan dari satu tatapan ke tatapan berikutnya, dan semuanya ditujukan hanya kepada Allah semata. Bab 3. Gerakan yang lahir dari kesadaran. Banyak yang mempelajari gerakan salat dari buku, dari guru, dari hafalan yang diwariskan. Tapi para wali, mereka tidak sekadar mempelajari gerakan itu, mereka menghidupkannya dari dalam. Setiap gerakan mereka adalah getaran batin yang lahir ke permukaan tubuh. Mereka tidak mengangkat tangan karena aturan, tapi karena ada sesuatu dalam jiwa yang ingin lepas dari dunia dan menghadap kepadanya. Mereka tidak membungkuk karena diajari, tapi karena rasa tunduk dalam hati itu terlalu besar untuk ditahan. Mereka tidak bersujud karena perintah, tapi karena cinta telah menundukkan seluruh wujud mereka tanpa sisa. Gerakan salat para wali tidak terbatas pada waktu-waktu salat. Ketika mereka memberi sedekah, itu adalah ruku'. Ketika mereka memaafkan, itu adalah sujud. Ketika mereka berkata benar dalam kesunyian, itu adalah berdiri dalam takbir. Mereka tidak perlu disaksikan manusia untuk menjadi khusyuk, karena mereka selalu merasa sedang dilihat oleh Allah. Bahkan saat tubuh mereka tak bergerak, batin mereka tetap dalam rakaat yang penuh cinta. Setiap langkah adalah wudu, setiap diam adalah tasyahud, setiap nafas adalah salam yang terus-menerus. Kesadaran mereka membuat setiap bagian tubuh menjadi makna. Mata mereka tidak liar karena mereka tahu itu adalah saksi. Lidah mereka tidak ringan bicara karena itu tempat firman-Nya mengalir. Telinga mereka tidak sembarangan mendengar karena itu pintu untuk mengenali kebenaran. Bahkan tangan mereka bergerak seolah sadar
bahwa setiap sentuhan bisa jadi amal atau bencana. Inilah salat yang tidak hanya di atas sajadah, tapi salat yang menjalar ke setiap anggota tubuh dan setiap inci ruang kehidupan. Ini bukan lagi ibadah waktu tertentu, tapi keadaan yang tak bisa dipisahkan dari diri mereka. Dan mungkin itulah mengapa kita merasa damai saat berada di dekat mereka. Kita tidak tahu kenapa, tapi kita merasa seperti sedang duduk dalam salat, meski kita hanya menatap mereka dari kejauhan. Kita merasa seperti ikut tenang, seperti ikut dekat dengan Allah, hanya karena melihat seseorang yang hidup dalam keadaan ibadah. Mereka tidak menjelaskan satupun ayat, tapi kita merasa telah membaca seluruh kitab. Mereka tidak memberi ceramah panjang, tapi kita merasa telah diajak berzikir tanpa suara. Karena yang berbicara bukan lisan mereka, yang berbicara adalah getaran dari jiwa yang terus bersujud. Inilah yang membedakan gerakan biasa dan gerakan yang lahir dari kesadaran. Yang satu dilakukan karena kewajiban, yang satu lagi dilakukan karena kerinduan. Dan ketika rindu telah membentuk tubuh, maka salat tidak lagi menjadi beban, ia menjadi kebutuhan, menjadi pelukan, menjadi jalan pulang. Para wali telah melangkah begitu dalam keadaan ini, hingga mereka tak bisa lagi membedakan di mana salat dimulai dan di mana ia berakhir. Karena hidup mereka telah menjadi salat itu sendiri, dan mereka hanya ingin tetap berada dalam sujud yang panjang, hingga maut pun datang membawa salam terakhir. Bab 4, Sujud yang tak usai, rumah para pecinta. Bagi kebanyakan manusia, sujud adalah penutup dari satu gerakan salat. Tapi bagi para wali, sujud adalah pintu pembuka menuju dunia batin yang lebih dalam, dunia yang tak bisa dilukiskan oleh kata-kata atau digambarkan oleh gerakan luar. Mereka sujud tidak karena harus, tapi karena tidak bisa tidak. Sujud telah menjadi kebutuhan ruh mereka yang lebih penting dari makan dan tidur. Dalam sujud mereka, seluruh semesta larut, seluruh kepedihan meleleh, seluruh ambisi hancur, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang dipenuhi dengan kehadiran ilahi. Bagi para pecinta, sujud bukan posisi tubuh, itu adalah keadaan jiwa yang pulang ke asalnya. Sujud para wali tidak terbatas pada sajadah. Ketika mereka duduk di bawah pohon, mendengarkan suara burung, menatap bintang di malam hari, mereka sedang bersujud. Bahkan ketika tubuh mereka sedang berdiri atau berbicara, ruh mereka sedang mencium bumi. Mereka tidak membutuhkan ruang sunyi karena kesunyian sudah tinggal di dalam mereka. Sujud mereka tidak meminta, tidak menuntut, tidak menghitung. Sujud mereka hanyalah bentuk dari rasa malu yang tak bisa ditampung oleh dada dan kerinduan yang tak bisa dibendung oleh air mata. Mereka bersujud karena tak sanggup lagi menahan cinta. Dan ketika mereka bersujud, waktu berhenti. Dunia seakan menghilang. Sujud itu bisa berlangsung 1 menit atau 1 jam, mereka tak peduli. Sebab di sana, mereka tidak lagi menghitung waktu, mereka sedang tenggelam dalam keabadian. Dalam sujud itulah mereka mencicipi rasa fana, rasa musnah, rasa lenyap dari semua selain Dia. Tidak ada aku dalam sujud itu, yang ada hanya Dia yang maha meliputi. Dan ketika bangkit dari sujud, mereka tidak membawa keangkuhan bahwa telah beribadah, tapi membawa kehampaan yang dalam, sebab merasa belum layak menyentuh debu di hadapan Tuhan. Bagi wali, sujud adalah rumah, tempat mereka kembali dari dunia yang melelahkan, tempat mereka menaruh seluruh luka tanpa mengeluh, tempat mereka membuka dada tanpa suara. Mereka tidak mencari jawaban dari langit, karena dalam sujud mereka telah menemukan seluruh makna. Mereka tidak menunggu wahyu turun, karena sujud itu sendiri telah menjadi wahyu batin. Bahkan jika seluruh dunia menolak mereka, mereka akan tetap tenang. Karena mereka tahu, rumah mereka bukan di mata manusia, tapi di lantai bumi yang mereka cium dalam sujud. Dan rumah itu tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan cinta. Itulah sebabnya para wali tak pernah merasa kehilangan, meski ditinggal oleh dunia. Karena mereka memiliki satu tempat yang tak pernah mengusir mereka. Sujud. Di sanalah mereka merasa cukup, merasa damai, merasa utuh. Dan jika kita mampu menyentuh sedikit saja dari sujud mereka, maka kita akan tahu bahwa salat bukanlah rutinitas tapi tempat untuk mencair dan larut. Dan bahwa sujud bukanlah akhir dari gerakan, tapi awal dari perjumpaan yang tak usai. Bab 5. Mereka tidak berbicara tapi mengalirkan getaran salat.
Ada orang yang berkata panjang lebar tentang pentingnya salat, tentang hukum dan fadilahnya, tentang tata cara dan maknanya. Tapi para wali, mereka justru tidak banyak berkata-kata. Mereka tidak mengulang-ulang kalimat yang sama karena mereka tahu bahasa paling jujur dari seorang pecinta bukanlah yang keluar dari mulut, tetapi yang terpancar dari jiwa. Mereka tidak mengajak dengan lisan, melainkan dengan kehadiran. Mereka tidak menggurui, karena mereka tahu diam yang terjaga lebih dalam dari 1000 ceramah yang tak bersumber dari kedalaman hati. Saat engkau duduk di dekat mereka, engkau tidak mendengar banyak kalimat tentang agama, tapi engkau akan merasakan suasana yang tak bisa dijelaskan. Getaran halus menyelimuti ruang, seperti kau sedang berada di tengah rakaat meski tidak ada yang sedang salat. Seperti lantai berubah menjadi sajadah dan udara menjadi zikir yang berputar. Engkau tidak tahu apa yang terjadi, tapi dadamu menjadi tenang. Pikiranmu melambat dan hatimu seperti baru saja dipeluk oleh tangan tak terlihat. Itulah salat yang hidup, yang tidak disuarakan, tapi dipancarkan. Para wali memahami bahwa salat bukan sekadar ilmu yang bisa ditulis di papan atau dikaji dalam diskusi. Salat adalah pertemuan batin, dan pertemuan itu hanya bisa dimasuki oleh hati yang telah bersih. Maka mereka tidak memaksakan orang untuk masuk ke dalamnya. Mereka hanya menjadi pintu, menjadi cahaya, menjadi kehadiran yang lembut agar siapapun yang berada di dekatnya perlahan-lahan menemukan jalan masuk sendiri. Mereka tidak menceramahi, mereka hanya menuntun dengan tenang. Seperti mata air yang tidak berteriak, tapi terus mengalir dan menghidupkan siapa saja yang haus. Getaran itu nyata, meski tak terdengar, dan hanya hati yang tenang yang mampu menangkapnya. Seperti bau harum yang menguar tanpa diketahui sumbernya, begitu pula salat dalam diri wali. Ia tidak dideklarasikan, tapi dirasakan. Dan karena itu, para wali tidak perlu menjadi terkenal, tidak perlu tampil mencolok. Bahkan banyak dari mereka yang tidak dikenali di bumi, tapi dikenal di langit. Karena Allah menanamkan cahaya salat itu dalam dada mereka, dan siapapun yang hatinya jujur akan ikut tersulut oleh cahaya itu, tanpa penjelasan, tanpa kata. Inilah sebabnya semakin tinggi makam seorang wali, semakin sedikit ia berbicara tentang amalnya. Karena ia telah tenggelam dalam diam. Diam yang penuh cahaya. Diam yang tidak kosong, tapi justru menyala di dalam. Diam yang membuat orang yang melihatnya menangis tanpa sebab, karena merasa telah disentuh oleh sesuatu yang sangat suci, sangat dalam. Maka jika engkau merasa hatimu bergetar tanpa tahu kenapa saat bertemu seseorang, mungkin ia sedang salat meski tubuhnya tampak diam. Dan mungkin engkau baru saja disentuh oleh getaran salat yang hidup, yang keluar dari jiwa yang telah menjadi sajadah bagi rahmat Tuhan. Bab 6. Ketika hidup menjadi rakaat yang panjang. Waktu bagi para wali tidak dibagi menjadi dunia dan ibadah. Mereka tidak memilah antara bekerja dan beribadah, antara kehidupan dan penghambaan. Karena bagi mereka, seluruh hidup adalah satu rakaat panjang yang tak pernah terputus. Mereka berdiri dalam kesadaran saat mata mereka terbuka. Mereka ruku dalam pelayanan kepada sesama. Mereka sujud dalam ketundukan hati saat menghadapi kesulitan. Dan mereka duduk tasyahud dalam perenungan diam di tengah malam. Hidup mereka bukan sekadar terdiri dari rakaat demi rakaat, tapi menjadi satu rangkaian ibadah yang tak pernah putus, dari nafas pertama hingga nafas terakhir. Mereka memahami bahwa salat bukan sekadar gerak tubuh, melainkan gerak jiwa. Dan gerak jiwa itu tidak mengenal waktu tertentu. Ia terus berjalan meski tubuh beristirahat, terus bernyanyi meski lisan terdiam. Maka saat mereka tidur, ruh mereka tetap terjaga dalam zikir. Saat mereka bicara dengan manusia, hati mereka tetap menghadap Tuhan. Tidak ada ruang kosong dari ibadah, tidak ada jeda dari kehadirannya. Hidup telah menjadi salat, bukan dalam simbol, tapi dalam kenyataan batin yang senantiasa terhubung dengannya. Wali Allah tidak mengeluh jika harus bekerja keras atau menghadapi penderitaan, karena bagi mereka, semua itu adalah bagian dari rakaat. Ketika mereka berkeringat mencari nafkah yang halal, itu adalah qiyam. Ketika mereka menerima takdir dengan sabar, itu adalah ruku'. Ketika mereka merendahkan diri di hadapan musibah tanpa keluh kesah,
itu adalah sujud yang paling dalam. Mereka tidak mencari momen-momen khusus untuk merasa dekat kepada Allah. Karena setiap saat adalah kesempatan untuk sujud batin. Dan mereka hidup dengan tenang dalam rakaat panjang yang terus mengalir dari waktu ke waktu. Maka jangan heran jika engkau menemukan mereka tampak biasa di mata dunia. Tidak banyak bicara, tidak mencolok, tidak menuntut pengakuan. Tapi jika engkau mampu melihat lebih dalam, engkau akan tahu. Mereka sedang berada di dalam salat yang tidak terputus. Mungkin engkau melihatnya sedang menyapu halaman, sedang menanam pohon, atau sedang merawat orang sakit. Tapi sesungguhnya, ia sedang dalam rakaat kesekian dari salat panjangnya. Dan setiap gerakannya adalah bagian dari ibadah yang diterima oleh langit. Itulah sebabnya para wali tidak membutuhkan tepuk tangan atau pengakuan dari manusia. Karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, menjadi hamba dalam setiap detik kehidupan. Mereka tidak menunggu waktu sholat untuk merasa dekat dengan Allah. Sebaliknya, waktu sholat hanyalah titik-titik perjumpaan yang lebih dalam dari kesadaran yang tak pernah pergi. Maka ketika engkau melihat hidup seseorang begitu teratur, begitu tenang, begitu menyala, mungkin ia tidak sedang menjalankan sholat. Mungkin ia sedang menjadi sholat itu sendiri. Bab 7, diamnya lebih dalam dari tasyahud. Ada diam yang kosong karena kehabisan kata, tapi ada juga diam yang penuh karena meluap oleh kesadaran. Dan diam para wali bukan karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi karena mereka tahu terlalu banyak untuk disempitkan dalam bahasa. Dalam diam mereka ada lautan makna yang tenang. Tidak ada kalimat yang mereka keluarkan tanpa sadar. Mereka memilih diam karena mereka sedang berbicara dengan Tuhan dalam bahasa yang lebih halus dari suara. Dalam bisikan batin yang tak bisa ditangkap oleh telinga dunia. Tasyahud dalam salat adalah saat paling sunyi, tempat lidah melafazkan kesaksian, tapi hati sedang berdialog langsung dengan langit. Dan para wali, diam mereka sering lebih dalam daripada tasyahud itu sendiri. Mereka diam bukan karena enggan bersuara, tapi karena ruh mereka sedang berbicara kepada kekasih dengan bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Setiap hela napas menjadi kalimat, setiap kedipan mata menjadi makna, setiap keheningan menjadi surat cinta yang dikirimkan langsung ke arsy. Ketika kita duduk di dekat mereka, kita mungkin merasa sepi. Tapi jika hati kita cukup peka, kita akan merasakan gema yang sangat dalam. Seolah ada dialog rahasia sedang terjadi, meski bibir mereka tak bergerak. Itulah diam yang penuh kehidupan. Diam yang sedang membaca alam. Diam yang sedang menyimak perintah dari langit. Dan saat para wali berbicara, mereka tidak sedang membuka percakapan biasa. Mereka sedang membagikan sedikit dari apa yang telah mereka dengar dalam diam panjang bersama Tuhan. Tidak semua orang tahan dengan diam seperti itu. Karena diam para wali adalah cermin. Ia akan memantulkan wajah batin kita sendiri. Jika kita gelisah, diam mereka terasa mengganggu. Jika kita berisik di dalam, diam mereka terasa asing. Tapi jika hati kita mulai hening, maka diam mereka akan terasa menenangkan. Seperti zikir yang tak bersuara. Seperti ayat yang dibacakan langsung ke dalam jiwa. Diam mereka adalah zikir yang tak membutuhkan lafaz. Sebuah tasyahud yang tidak diucapkan, melainkan dijalani dengan seluruh keberadaan. Dan begitulah mereka mengajarkan kita tentang makna mendalam dari tasyahud. Bahwa bersaksi tidak cukup dengan lisan. Harus disaksikan pula oleh hati, oleh pikiran, oleh laku hidup. Dan terkadang kesaksian paling dalam justru hadir dalam diam yang penuh makna. Para wali tidak menyombongkan diam mereka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa diam mereka begitu menyentuh. Tapi bagi mereka yang melihat dengan hati, diam para wali adalah ayat-ayat yang berjalan. Tasyahud yang tidak berhenti di akhir rakaat, melainkan terus hidup, mengalir, dan meresap dalam kehidupan sehari-hari. Bab 8. Wajah mereka menjadi mihrab, hidup mereka menjadi masjid. Kita membangun masjid dengan batu dan marmer. Kita mendirikan kubah dan menegakkan menara agar langit tahu kita sedang menyembah. Tapi para wali, mereka tidak membangun masjid dengan tangan mereka. Mereka membangun masjid di dalam diri mereka.
Wajah mereka menjadi mihrab yang selalu menghadap. Hidup mereka menjadi bangunan suci tempat ruh menunduk setiap waktu. Mereka tidak menunggu azan untuk kembali kepada Tuhan. Karena bagi mereka, suara panggilan itu selalu hidup dalam jiwa, bergetar lembut di antara helaan nafas dan detak jantung. Lihatlah mereka berjalan, langkahnya tenang, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang sedang menyusuri lorong masjid di waktu subuh. Tidak ada kemarahan, tidak ada suara tinggi, tidak ada kesia-siaan. Karena dunia bagi mereka bukan ruang untuk berdebat, melainkan lorong panjang menuju perjumpaan. Bahkan saat mereka makan, berbicara, atau tidur, ruh mereka tetap dalam keadaan menghadap. Wajah mereka menjadi arah, bukan karena tampan atau bercahaya, tapi karena ketundukan dan kerendahan hati telah menjadikan wajah itu layak menjadi mihrab. Hidup mereka bukan hanya penuh dengan ibadah lahir, tetapi juga penuh dengan adab batin. Mereka tidak menjadikan rumah sebagai tempat istirahat dari Allah, tapi sebagai tempat memperhalus sujud. Mereka tidak menjadikan pasar sebagai tempat lupa, tapi sebagai medan untuk menepati kejujuran sebagai zikir yang hidup. Dan ketika mereka tersenyum kepada orang miskin, ketika mereka membayar sesuatu tanpa meminta kembalian, ketika mereka mendoakan diam-diam orang yang melukai mereka, disitulah masjid yang sesungguhnya sedang berdiri. Para wali tidak perlu masjid besar untuk merasa dekat kepada Allah. Karena diri mereka sendiri telah menjadi rumah bagi kedamaian. Hati mereka bersih seperti karpet suci yang tak pernah diinjak dosa. Lidah mereka sejuk seperti dinding yang tak pernah memantulkan kebencian. Dan ruh mereka adalah cahaya lampu yang menggantung di tengah ruang batin itu, terus menyala tanpa padam. Maka siapapun yang berada di dekat mereka akan merasa tenang. Karena sesungguhnya kita sedang berada di dalam masjid, tanpa bangunan, tanpa batas, tanpa waktu. Inilah makam para wali. Mereka tidak hanya mendirikan salat, mereka menjadikan seluruh kehidupannya sebagai tempat sujud. Mereka tidak hanya menghadap kiblat saat azan berkumandang, mereka menghadap setiap saat karena arah hatinya telah mapan. Wajah mereka menjadi penanda arah, dan hidup mereka menjadi jalan suci tempat kita bisa belajar berjalan dalam diam. Maka jika engkau merasa jauh dari Tuhan, jangan hanya mencari masjid terdekat. Carilah seseorang yang hidupnya telah menjadi masjid. Lalu duduklah bersamanya dalam diam, dan engkau akan tahu, engkau sedang diajak untuk kembali kepadanya. Bab 9. Setiap napas mereka seperti salam yang tak pernah usai. Syalat diakhiri dengan salam, tapi bagi para wali, salam itu tidak pernah berhenti di akhir rakaat. Salam mereka tidak hanya terucap dengan lisan, tapi mengalir bersama napas yang mereka hembuskan ke dunia. Setiap helaan napas mereka adalah sapaan lembut kepada semesta, setiap tarikan napas adalah penerimaan, dan setiap hembusannya adalah pemberian. Mereka hidup dalam keadaan mendoakan tanpa berkata, memberkati tanpa menyentuh, dan mengirimkan ketenangan kepada siapa saja yang berada di dekat mereka, hanya dengan kehadiran yang penuh kasih. Ketika engkau mendekati mereka, engkau tidak disambut dengan kata-kata, tapi dengan perasaan teduh. Seperti sedang mendengar salam yang sangat panjang, tapi tanpa suara. Seperti engkau baru saja dijawab oleh seseorang yang telah mendengarmu sejak lama, padahal kau belum berkata apa-apa. Itulah salam yang lahir dari ruh, bukan dari mulut. Para wali tidak sekadar menyapa manusia, mereka menyapa kehidupan itu sendiri. Bahkan kepada udara, kepada waktu, kepada penderitaan, mereka mengucapkan salam, karena semua adalah ciptaannya dan semua patut dihormati. Dalam diamnya, para wali mengucapkan Assalamualaikum kepada siapapun yang memusuhi mereka. Dalam sabarnya, mereka mengatakan Warahmatullah kepada dunia yang keras. Dan dalam tenangnya, mereka menyampaikan wabarakatuh kepada siapapun yang terluka. Mereka tidak berteriak tentang perdamaian, tapi mereka adalah perdamaian itu sendiri. Mereka tidak sibuk memperjuangkan ketenangan, karena mereka telah menjadi ketenangan itu sendiri. Setiap napas, mereka adalah salam yang disampaikan kepada alam semesta, tanpa syarat, tanpa batas. Dan karena itulah mereka menjadi tempat pulang bagi hati yang letih. Orang-orang yang tersesat datang kepada mereka bukan karena ingin belajar teori, tapi karena ingin merasakan damai.
seperti seseorang yang kehausan menemukan mata air, seperti seseorang yang kedinginan menemukan cahaya api. Para wali tidak menjelaskan apa itu kasih sayang. Mereka hadir dan engkau merasakannya. Mereka tidak memerintahkan untuk berbuat baik, tapi bersama mereka, engkau akan tergerak melakukannya tanpa disuruh. Karena salam mereka telah menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Inilah salat yang tidak berakhir dengan salam, tapi justru dimulai dengannya. Karena hidup mereka telah menjadi lanjutan dari salat itu sendiri. Mereka telah menjadikan dunia sebagai tempat menyebarkan salam. Tidak hanya sebagai ucapan, tapi sebagai keadaan. Dan jika engkau cukup tenang, engkau akan mendengar bahwa setiap tarikan napas para wali adalah doa untukmu, dan setiap hembusan mereka adalah bisikan lembut dari langit yang berkata, semoga engkau damai, semoga engkau disapa oleh kasih yang tak pernah putus. Bab 10. Wali tidak mengajar tentang syalat. Mereka menjadi syalat itu sendiri. Di dunia ini banyak yang pandai bicara tentang syalat. Mereka hafal semua rukun dan syarat. Mereka menjelaskan dengan fasih setiap hukum dan hikmah. Tapi para wali, mereka jarang berbicara soal itu. Karena apa yang mereka jalani sudah melampaui penjelasan. Mereka tidak mengajar dengan lisan, tapi dengan kehidupan. Mereka tidak mendikte, tapi memberi contoh dalam diam. Bagi mereka, salat bukan pelajaran, tapi keadaan. Bukan pengetahuan, tapi penghayatan. Mereka tidak membicarakan bagaimana caranya salat, karena mereka telah menjadi salat itu sendiri. Wajah mereka adalah takbir, langkah mereka adalah rakaat, diam mereka adalah tasyahud, senyum mereka adalah salam. Seluruh wujud mereka adalah gerakan jiwa yang menghadap terus kepada Tuhan. Dan siapapun yang berada di dekat mereka akan terbawa dalam aliran itu. Tanpa disuruh, tanpa ditekan, hanya dengan merasakan. Mereka bukan pengajar, tapi perwujudan. Mereka tidak menjelaskan dengan kata, tapi menyampaikan dengan kehadiran. Karena ruh yang hidup dalam salat tidak bisa diajarkan. Ia hanya bisa ditularkan lewat cahaya dan keheningan. Mereka tidak menyuruh orang untuk sujud. Mereka menciptakan keadaan di mana siapapun ingin sujud. Mereka tidak memerintah orang untuk menghadap Allah. Mereka hanya diam dan kehadirannya membuat orang teringat kepada Allah. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak berdakwah dengan debat, tapi dengan wajah yang menunduk dan hati yang menyala. Mereka tidak menciptakan pengikut, tapi menghidupkan kesadaran. Dan karena itulah jejak mereka tidak selalu tercatat di buku sejarah, tapi tertulis jelas di hati manusia yang pernah disentuh oleh sujud mereka. Para wali tidak berkata, inilah salat yang benar. Mereka tidak memaksakan bentuk, tapi kehidupan mereka sendiri telah menjadi bentuk salat yang hidup. Satu bentuk yang melampaui batas waktu, tempat, dan mazhab. Satu bentuk yang tidak bisa dipatenkan, karena ia terus bergerak seiring dengan gerak ruh. Ketika engkau melihat seorang wali berjalan di tengah pasar, namun hatinya tetap bersama Allah. Ketika engkau melihat ia tertawa lembut, namun tak pernah lupa kepada akhirat, maka engkau tahu, inilah salat yang berjalan di bumi. Inilah makhluk yang telah menjadi ibadah itu sendiri. Dan ketika mereka wafat, bumi kehilangan tubuh, tapi tidak kehilangan cahaya. Karena salat yang telah mereka hidupkan tidak mati bersama mereka. Ia tetap hidup dalam jiwa-jiwa yang mereka sentuh, dalam keheningan yang mereka wariskan, dalam cinta yang mereka tanamkan tanpa pamrih. Maka ingatlah bahwa yang paling menghidupkan salat bukanlah yang paling banyak berbicara tentangnya, melainkan yang paling dalam menjalaninya dalam diam. Semoga setiap kata, setiap getaran yang kita dengar dan rasakan menjadi jembatan yang menghubungkan hati kita dengan Sang Pencipta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang tidak hanya tahu tentang salat, tetapi benar-benar hidup dalam salat itu sendiri, menjadikan setiap napas kita sebagai zikir, setiap langkah sebagai sujud, dan setiap detik sebagai pengabdian yang tulus. Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk selalu hadir dalam ibadah-Mu, meski dalam kesunyian dan ketenangan. Jadikanlah kami termasuk mereka yang hatinya tidak berpaling, yang diamnya penuh makna, dan yang hidupnya menjadi cermin dari salat yang hakiki. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada kami semua. Bukakanlah pintu-pintu hidayah-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala godaan yang menjauhkan kami dari-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.
Teruslah hadirkan kedamaian dalam hati dan sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.